Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani dengan NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Baiklah, kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara manajemen user role dengan grup. Oke, manajemen user role dengan grup seperti yang sudah kita praktek di video sebelumnya. Kita sudah bikin user, kita sudah bikin grup di dalam Windows Server Active Directory. Yang namanya grup itu ada dua jenis. Sebenarnya ada grup bawahan Windows dan ada grup yang biasa kita buat sendiri. Grup yang bisa kita buat sendiri, contohnya kita bikin grup ekstrakurikuler grup sepedaan, atau grup adalah gitu. Tapi ada juga grup bawaan Active Directory Group bawaan Windows. Contohnya grup ini di sini adalah grup domain users. Nah, ini domain users, lalu ada domain admins dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lain. Saya contohkan 3 saja: domain user dan grup dev adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain. Users itu sudah pasti berarti dia ada users untuk domain. Lalu ada grup bawaan namanya domain admin. Domain admin itu punya tugas, kita bisa lihat di Windows Server. Nah, ini kalau saya buka Active Directory Users Komputer. Oke, kita masuk ke boot in. Kemudian bootin adalah grup bawaan dari Active Directory Windows. Contohnya grup domain admin ya. Itu grup apa sih? Kita coba cari di sini. Nah, kita cari. Nah, ini dia domain admins. Ini adalah grup bawaan yang booted. Ini juga bawaan di bagian user. Juga ada grup bawaan, contohnya domain admins. Tugasnya apa sih? Basic needed administrator of the domain. Artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator domain controller. Jadi dia bisa menambahkan user baru, bisa menambahkan dan komputer. Ya, user sakti ini istilahnya grup sakti. Nah, istilahnya kalau orang masuk di situ sudah jadi user yang sakti banget. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat si Bambang nih, yang sebelumnya kita pernah buat di tempatnya user. Kalau kita double klik member of-nya, lihat di sini domain user cuman sekedar pengguna biasa yang tidak bisa mengubah administrasi sistem dan tidak bisa memodifikasi fitur Windows dan tidak bisa ganti komputer name, tidak bisa join atau join domain, pokoknya dia tidak bisa. Nah, mengubah setting sistem Windows, oke, kita coba. Di sini ada Windows 10. Ini pernah dipakai login sama si Bambang. Oke, kita login. Nah, kerja seperti cuman biasa, tidak bisa mengubah sistem Windows. Contohnya, kalau saya buka view advanced sistem seperti ini, akan ditanya passwordnya. Adminnya adalah password admin.
Kemudian kita cari, nah sini kita masukkan password adminnya. Komputer ini passwordnya lokal, yakni user. Nah kalau mau masuk user, ya passwordnya user kita ketik. Kalau mau mengakses user lokal yang setingkat admin, ketik / lalu ada user lokal namanya user, ada password sendirinya. Kemudian saya lupa akun lokal meet akun. Waktu saya bikin ini, saya bikin waktu pertama kali menginstal Windows, begitu juga passwordnya. Nah baru dia bisa biasa buka kalau saya masuk ke advert system. Nah masuk login si Bambang, dan passwordnya tidak bisa di request phone. Kenapa? Karena si Bambang ini tugasnya hanya pengguna biasa, roles-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advents, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka komputer manajemen, nah di sini ada local users dan group. Untuk usernya kita klik di sini test, kemudian kita lihat member of-nya. Di member sebagai administrator lokal dari Windows 10. Nah administrator komputer lokal ini makanya dia bisa mengubah sistem uninstall program, install program dan sebagainya. Dan di Windows juga ada grup bawaan user. Untuk Eleven si Bambang ada 2 cara. Pertama bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain. Di sini kita coba lewat domain dulu. Untuk mengeleven si Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10, ini Windows lainnya yang dipakai kita lakukan lewat Active Directory. Si Bang ini harus kita masukkan ke grup tertentu, di mana grup itu bisa mengubah administrasi sistem, modifikasi sistem yang user yang punya tingkatan seperti contohnya adalah administrator kita. Lihat administrator yang kita bandingkan di sini. Administrator member of-nya, kita lihat dia membernya dari kelompok administrator, domain, admin, users, enterprise, creator owners, dan skema admin. Nah si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masuk ke grup yang sama isinya dengan grup si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini ke sales dan kita lihat propertinya si Bambang. Kita bandingkan ini sama kita bandingkan yang member of. Lihat si Bambang cuman domain. User kita add saja di sini, misalnya administrator. Kemudian kita masuk di sebagai enter. Kemudian ketik cek nama interface admin. Nah, kemudian domain. Terus kita masukin saja, klik OK. Sekarang kita kembali ke Windows 10. Nah, kita ketik di sini. Kemudian setelah itu kita klik, kita OK. Oke, di sini kita atur. Oke, klik sit out. Kemudian klik OK. Kita atur di sini. Setelah itu
Oke. Oke. Kemudian kita masuk pada bagian Windows 10. Kita lihat buka lagi View Advanced System, di mana ditanya kenapa masih ditanya untuk evaluate akunnya. Si Bambang ini harus sign out dulu, sign out di Windows baru. Oke. Kita masuk login lagi, loginnya si Bambang. Nah, sudah mengakses sistem properties. Dia sudah bisa. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sistem komputer ini bisa ganti domain, ganti komputer. Nah, kita masukkan passwordnya dulu. Nah, kemudian kita masuk di sini fitur-fitur Windows. Oke, nah di sini akses ini sebelumnya tadinya dia saja dan tidak bakal bisa, tetapi karena akunnya sudah direkam tinggal sudah dinaikkan di domain controller. Nah, jadi dia bisa mengakses. Oke, itu cara pertama kalau lewat domain. Nah, lakukan lokal lewat komputer. Nah, oke, kita cari di sini. Kemudian kita create, kita close dulu. Lalu kita masuk di bagian di sini. Kita cari dulu, masuk, kita load. Dan ini terhubung ke komputer. Nah, kondisi komputer sudah terhubung ke domain komputer, baru dia bisa taking effort. Coba kita view advanced system, setting lagi. Masih bisa. Kenapa? Nah, ini salah satu masalah nih, kenapa kadang-kadang tidak taking effect di jaringan tertentu yang mungkin jaringannya tidak kurang bagus. Memang kadang-kadang dia tidak taking effort. Supaya taking efforts, kita masuk ke command prompt, kita refresh polusinya, kita update, dan perintahnya di command from. Nah, kemudian mengupdate, enter, kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, setelah itu kita di sini mengupdate, enter, lalu kita tunggu. Oke, ini update-nya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita sign out lagi. Ini jarang ya kasus begini, ya agak harusnya langsung taking efforts. Oke, sekarang kita buka lagi view advanced. Kita buka di sini sistem setting. Nah, dia ditanya lagi kalau kita masukkan logonya, dia tidak bakal bisa. Dia sudah kembali di jalur user. Biasanya sekarang gimana caranya mengelola lewat lokal tanpa domain, dan caranya passwordnya administrator lokal si komputer klien. Nah, username-nya, test passwordnya ya ada password. Oke, kita masukkan. Caranya gini, buka komputer manajemen, lalu run as administrator. Nah, sekarang masukkan password install lokalnya. Nah, kita tunggu. Kemudian kita masukkan password install lokal. Nah, kita lihat di sini command from-nya. Kita masukkan di sini passwordnya.
rahasia. Oke, kita masuk ke bagian local user dan groups. Kemudian kita lihat ada user di sini, ada tes, ada grup. Nah, kita masuk ke grup si Bambang ini. Harus kita elevate ke administrator. Caranya kita lihat di sini membernya siapa aja. Si administrator ini membernya siapa-siapa saja. Tes ada domain. Admin ada administrator. Nah, ini kalau gini yang lokal ini yang tingkatnya administrator kita add, kita tambahkan si Bambang. Gimana lokalnya? Pilih domain sukasuka.com. Kemudian kita ketik saja Bambang, kemudian cek nama. Oke, komputer akan bertanya usernya apa gitu, user untuk mengakses domain controllernya. Apa, kita masuk aja user si Bambang ini tidak apa-apa. Bambang Irwansyah terus paspornya rahasia. Oke, lihat nih Bambang Irwansyah. Nah, ini Bambang Irwansyah ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik kemudian si Bambang Irwansyah ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking efforts. Dia harus sign out dulu, kemudian sign in, kemudian baru bisa taking efforts. Oke, kita tunggu. Oke, nah sekarang kita masuk ke add system setting. Nah, dia tidak akan ditanya passwordnya administrator lagi karena akun si Bambang secara lokal sudah di-elevate ke tingkat administrator. Jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti komputer, nama, bahkan bisa mengedit resin juga bisa. Oke, kita masuk ke software ya, software klien Microsoft. Contohnya ActiveSync. Oke, di sini kita klik setting, view deh, bisanya kita hapus saja. Nah, jadi bisa modifikasi Bambang ini sekarang karena akunnya atau tingkatannya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Oke, itulah tadi bisa kita pahami. Nah, ini bisa tingkatannya sudah di atas. Nah, karena akunnya ini tidak sudah di tingkatan administrator. Oke, itulah tadi bagaimana caranya kita memanajer user dengan grup baik secara lokal maupun maupun domain. Oke. Kemudian oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Bye bye.